Lalu bagaimana kondisi terkini di Gaza? Apakah Israel masih terus melakukan pembantaian terhadap warga sipil Gaza? Kita akan tanyakan kepada Fikri Rofil Haq, WNI Relawan Mercy langsung dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum Fikri, seperti apa situasi Gaza pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Ijul dan juga Mbak Boni. Memang sampai detik ini pihak Israel masih terus melakukan serangan-serangannya, terutama pada beberapa hari kebelakangan ini Israel sangat intens sekali menyerang dari jalur Gaza bagian utara sampai jalur Gaza bagian selatan. Pada kemarin pada hari ini saja Zionis Israel hari ini sudah hari ke-201 genosida yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel terhadap jalur Gaza, dan juga Israel melakukan 6 pembantaian di mana terdapat 79 warga yang syahid dan juga atau meninggal, dan juga 86 lainnya mengalami luka-luka dalam 24 jam saja, sehingga total korban jiwa dari masyarakat sipil Palestina menyentuh angka 34.262, di mana terdapat 14.700 adalah anak-anak dan juga 9.700 dari kalangan wanita, serta terdapat 485 tenaga kesehatan dan yang ikut beserta menjadi target serangan Israel, dan 67 dari pertahanan sipil serta 140 jurnalis yang meninggal sejak 7 Oktober lalu. Sedangkan korban luka-luka menyentuh angka 72.200 lebih, di mana sekali lagi 73% mereka korban agresi militer Zionis Israel ini adalah anak-anak dan perempuan. Sekali lagi ya, Israel terus melakukan penyerangan baik di jalur Gaza bagian utara maupun jalur Gaza bagian selatan. 5 warga Palestina terluka di lingkungan Tali Zatar akibat pengeboman Israel di Camp Jabalia, jalur Gaza bagian utara. Dan pada malam ini saja terdapat Israel melakukan penyerangan terhadap rumah sakit Abu Yusuf An-Najjar yang ada di timur Rafah, yang ada di Gaza Selatan, sehingga memang kemungkinan ada korban yang akibat pengeboman tersebut. Dan juga bukan hanya di rumah sakit tersebut, namun di beberapa lokasi yang ada di kota Rafah juga terdapat pengeboman oleh pihak Israel, sehingga sampai saat ini juga Israel masih terus melakukan penyerangan serta kondisi semakin tidak kondusif, ditambah lagi dengan isu serangan darat yang akan dilakukan oleh pihak Israel. Dan ini kita tidak harapkan, semoga serangan darat ini benar-benar tidak terjadi, sehingga tidak ada yang akan menjadi korban lebih banyak lagi dari kalangan sipil yang ada di Palestina. Dan saya juga mendapat informasi bahwa ada 51 jenazah ya yang berhasil dievakuasi dari rumah sakit komplek An-Nasir, dan juga masih banyak lagi jenazah-jenazah sebenarnya yang tidak terhitung akibat serangan darat yang dilakukan oleh pihak Israel, dan mereka telah menarik pasukan mereka dari baik dari kota Khan Yunis ya yang ada di jalur Gaza Selatan, maupun yang ada di rumah sakit Ashifa yang ada di Gaza City, sehingga banyak jenazah-jenazah yang sampai detik ini masih terus dicari oleh tenaga medis ataupun tim evakuasi, yang sangat membutuhkan waktu yang lama tentunya, karena memang penyerangan ini pun berkali-kali dilakukan oleh mereka, sehingga ketika kita berkunjung ke kota Khan Yunis pun sudah banyak rumah-rumah yang porak-poranda, hancur dan tidak tersisa akibat serangan Zionis Israel. Tak luput juga rumah sakit An-Nasir dan juga rumah sakit Ashifa. Bahkan saya juga mendapatkan informasi rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara pun dibom lagi oleh pihak Israel. Namun kita tidak mengetahui lebih detailnya apakah memang ada korban yang ada di sana ataupun kerusakan juga cukup hebat ataupun tidak. Dan organisasi pangan dan juga pertanian dunia ya mengatakan juga 55% hewan di Gaza juga sudah meninggal, sudah mati ya akibat perang ini, sehingga bukan hanya saja lokasi yang tidak ditemukan, lokasi yang tidak aman untuk warga sipil, namun bahan pangan pun atau hewan-hewan ternak pun menjadi target sasaran, ataupun ladang pertanian pun menjadi tempat perang
antara Israel dan juga pejuang Palestina, sehingga memang nutrisi-nutrisi dan juga bahan pangan di jalur Gaza masih cukup kurang, ditambah lagi dengan bantuan-bantuan juga masih sangat sulit untuk masuk ke jalur Gaza, sehingga masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari dunia internasional. Dan juga sampai saat ini juga tim medis Mercy alhamdulillah masih terus bekerja di rumah sakit yang ada di jalur Gaza bagian selatan, eh, dan alhamdulillah mereka masih dalam keadaan baik. Kalau Rafah sampai saat ini terus diserang oleh Israel, lalu bagaimana dengan bantuan darat yang selama ini masuk melalui Rafah? Apakah dihentikan hingga saat ini, Fikri? Kalau per hari ini tadi pagi kami masih melihat truk-truk bantuan ya, masih melintas di kota Rafah yang ada di Gaza Selatan, walaupun sekali lagi memang ada beberapa puluh atau beberapa ratus truk yang masuk ya, sekitar 300 truk atau 100 sampai 300 truk yang berhasil masuk ke jalur Gaza, namun sekali lagi itu masih belum mencukupi karena membutuhkan 1.000 truk bantuan untuk memenuhi masyarakat, karena ada 2,5 juta warga yang tinggal di jalur Gaza. Dan juga yang kita tahu adalah truk-truk bantuan ini juga sangat sulit sekali untuk didistribusikan, baik di Gaza Selatan, di Gaza Tengah, terutama di Gaza Utara ataupun di Gaza City itu sendiri, di mana di sana terdapat blokade oleh Israel, sehingga banyak penjagaan ketat dan juga persyaratan yang ketat untuk bisa menembus jalur Gaza Utara maupun Gaza City. Dan bantuan-bantuan ini sebenarnya juga masih belum merata dibagikan, karena kita tahu bahwa truk-truk yang masuk juga sangat sedikit. Terima kasih Fikri mengabarkan langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.